Selamat malam. Malam ini kita ketemu lagi untuk ngobrol santai dan bernas tentang relasi sosial dan kesejahteraan. Dan malam ini seperti biasa saya akan ditemani oleh Sheila Sonata yang adalah mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Bunda Mulia. Saya akan langsung mengundang Sheila Sonata untuk menemani kita mengobrol tentang relasi sosial dan kesejahteraan. Baik, saya akan langsung mengundang Sheila untuk masuk ke dalam ruangan kita ya. Halo, selamat malam Halo, Sheila. Apa kabar sayang? malam. Baik, Bu. Baik ya, sehat ya? Sehat, Oke, puji selalu Tuhan. sehat dong ya. Eh, eh. Ya, jadi meskipun kita sudah PKM 3 nih ya, tapi kita tetap selalu gembira ya. Seperti itu ya sayangnya. Sheila, terima kasih ya sudah kembali menemani saya, sudah berulang kali nih ya menemani saya, baik sekali Sheila. Terima kasih banyak. Eh, jangan bosan-bosan ya. Enggak dong, Bu. Dan saya sangat terbantu sekali dengan kehadiran Sheila ya yang sangat banyak menginspirasi dan memberikan sharing yang sangat bermanfaat. Baik Sheila sayang, silakan dibuka dulu. Mangga. Oke, selamat malam sahabat tercinta Psikologi is Us. Jadi pada malam hari ini kembali lagi saya akan menemani kalian semua ya jadi host di sini bareng pembicara kita yang sangat hebat sekali. Wah, Ibu Rianti nih ya. Oh, Nah, tuh. tema kita pada hari ini itu adalah relasi sosial dan kesejahteraan. Nah, mungkin di sini teman-teman bisa belajar dulu nih dasarnya apa. Seperti apa sih Bu yang dimaksud dengan relasi sosial dan kesejahteraan itu sendiri? Ya, terima kasih banyak Sheila. Ya, sahabat-sahabat tercinta, ya, kita seringkali apa ya rancu ya antara relasi sosial dan interaksi sosial ya. Jadi kan kita menganggap bahwa oh interaksi sosial tuh sama kok dengan pengertian dari relasi sosial, padahal berbeda ya. Jadi misalnya begini, saya kasih contoh aja deh ya, misalnya ya. Interaksi sosial adalah ketika saya bertanya jawab dengan Sheila, gitu ya. Relasi sosialnya adalah apa? Relasi sosialnya, hubungan sosialnya adalah apa namanya itu proses belajar mengajar antara dosen dan mahasiswa. Tetapi interaksi sosialnya adalah tanya jawab. Nah ya, jadi gitu misalnya ya. Misalnya lagi adalah misalnya persahabatan, ya. Persahabatan itu adalah relasi sosial, ya. Ya. Nah, berkunjung, makan bersama, berteleponan itu adalah interaksinya. Nah, bisa ya menangkap. Nah, jadi kalau dari American Psychological Association Dictionary ya, dari kamusnya apa Asosiasi Psikologi Amerika bahwa relasi sosial itu adalah keseluruhan, keseluruhan atau jumlah dari interaksi sosial antara individu dengan individu lain atau individu dengan kelompok lain dalam masa tertentu, dalam kurun waktu tertentu, ya. Jadi bukan satu saat. Misalnya kalau makan-makan di restoran dengan teman itu satu saat kan ya. Nah, di restoran A misalnya itu interaksi sosial, ya. Tapi kalau persahabatan itu kan sejumlah makan di restoran mulai si A, si B, si C, restoran dimanapun gitu loh ya. Jadi artinya ada waktu yang lebih panjang gitu ya. Jadi saya ulangi bahwa relasi sosial itu atau hubungan sosial itu adalah seluruh atau jumlah dari keseluruhan interaksi sosial antara individu ya, antar individu antara kita dengan orang lain selama periode waktu tertentu. Gitu ya. Misalnya karyawan dengan atasan dengan bawahan, gitu ya. Itu kan nggak sehari, betul kan ya? Jadi Iya. relasi sosialnya apa, Bu? Pekerjaan, bekerja. Bekerja dalam tim gitu ya seperti itu interaksinya macam-macam meeting ya rapat ya menganalisis bersama mengambil data di lapangan ya itu interaksi seperti itu
Nah, interaksi ini mengandung juga beberapa jenis ya. Ada interaksi, jadi kan tadi relasi sosial itu ada apa namanya itu sejumlah interaksi. Nah, interaksi itu sendiri ada sifatnya, ada interaksi yang sifatnya dominan, ya, istilahnya seseorang mendominasi orang lain gitu ya, seperti itu. Itu dominan atau memerintah. Lalu ada interaksi yang namanya interaksi takut atau agresif. Kalau interaksi agresif itu biasanya menimbulkan rasa takut, gitu ya, seperti itu ya. Ya, interaksi itu. Nah, lebih banyak mana jenis interaksi atau relasi? Pertanyaannya. Tentunya yang lebih banyak mana? Interaksi ya, karena kan satu relasi memayungi sejumlah interaksi. Ya, jadi tentunya paling banyak apa? Interaksi gitu ya, seperti itu. Oke. Nah, kemudian eh, sifat relasi itu bisa seperti saya katakan tadi, kalau diedik gitu ya itu antara satu orang dengan satu orang. Ya, jadi berdua gitu ya. Tapi kalau dalam pertemanan, persahabatan itu kan kadang-kadang kita satu geng gitu ya. Ya, itu namanya bukan diet lagi ya, bukan diadik lagi ya, tetapi sudah namanya kelompok gitu ya, relasi sosial kelompok gitu ya, seperti itu. Kelompok itu bisa misalnya satu orang ke kelompok atau satu kelompok ke satu orang gitu ya. Nah, ini Akur Ari udah mulai muncul dengan ininya. Coba dibacakan dulu deh sebelum kita kelewat apa itu. Oke. Bagaimana pendapat Ibu ketika ada yang berpendapat bahwa relasi teman itu tidak perlu dilihat kuantitasnya, melainkan kualitasnya? Oh, berarti itu nanti kita tolong ingatkan saya ya, Sela ya. Nanti kita akan jawab. Oke. Karena itu nanti di tengah-tengah nih ya. Oke, saya selesaikan dulu yang awal ya, pengertiannya dulu supaya kita memiliki pemahaman yang sama tentang apa yang kita obrolkan ya, sayangnya gitu ya. Nah, sahabat-sahabat tercinta, ya, apa namanya? Interaksi sosial itu tadi kan sifatnya jangka panjang ya untuk suatu relasi ya, bukan sesaat. Nah, di dalam satu kurun waktu tertentu atau periode waktu tertentu yang relatif panjang itu, maka akan terjadi suatu penyesuaian, ya. Suatu penyesuaian dalam berinteraksi. Artinya gini, misalnya interaksi kita menggunakan gaya interaksi apa gitu, misalnya A gitu ya ke teman kita. Tentunya teman kan akan berespon, ya, akan berespon dan memberikan feedback ya. Eh, feedback bahwa tidak menyenangkan misalnya, maka kita akan mengubah, menyesuaikan gitu ya, seperti itu. Nah, jadi kalau dikatakan relasi sosial itu mengalami penyesuaian, kurang tepat ya. Relasi sosial itu tetap persahabatan, persahabatan, tetapi yang mengalami penyesuaian itu apa modifikasi itu adalah apanya sayang? Interaksinya. Interaksinya ya. Jadi persahabatan itu ya tetap persahabatan namanya, namun interaksinya bisa ganti-ganti. Misalnya pakai gaya yang mana? Mau kayak gaya BTS, boleh. Ya, mau pakai gaya BTS, boleh. Mau pakai gaya India, India boleh ya. Tapi namanya tetap persahabatan gitu ya. Kan ada orang bilang persahabatan ala India, persahabatan ala apa gitu kan suka ala gitu ya. Nah, itu artinya bentuk versi interaksinya akan berbeda-beda gitu ya, seperti itu. Tetapi relasinya sama namanya ya, seperti itu. Oke, di sini udah cukup jelas ya. Oke, nah eh, biasanya semakin panjang ya, semakin panjang, semakin lama suatu relasi itu, maka apa yang terjadi sayang? Akan lebih banyak terjadi apa? Terjadi banyak penyesuaian ya. Sehingga biasanya orang mengatakan semakin lama relasi sosial itu maka akan semakin baik atau semakin negatif. Semakin positif atau semakin negatif, semakin nyaman atau kurang nyaman. Kalau semakin lama suatu hubungan itu. Positif. Semakin semakin enak ya, semakin nyaman ya, semakin Iya. kondusif ya. Karena apa yang terjadi dalam proses waktu itu kan kita saling berinteraksi dengan sekian banyak interaksi kita setiap hari ya. Kalau kita hitung mungkin ada 10 interaksi kali ya atau apa lebih ya 100 mungkin ya. Itu akan terjadi apa penyesuaian, ya kan? Yang satu bereaksi ini, yang satu menanggapi ini, kasih umpan balik, lalu kasih lagi aksi, bereaksi lagi kan terus seperti itunya. Nah, betul itu harusnya positif. Semakin lama harusnya semakin positif. Karena ada kata-kata bijak ya di negara kita tuh apa? Tak kenal maka tak sayang. Ya, gitu ya sayang ya.
Coba ya, tak kenal maka tak sayang gitu ya. Maka kita harus bukan hanya tahu tapi mengenali. Artinya kita harus sering berinteraksi sehingga relasi sosial kita tadi seperti kata Akur Ari semakin positif gitu ya, seperti itu. Oke. Namun ada kalanya semakin lama relasi sosial itu jadinya malah negatif. Kenapa? Kira-kira ya? Karena apa? Karena tidak terjadi penyesuaian. Gitu kan? Ya, Misalnya nih, sama-sama keras kepala gitu ya. Misalnya nih hubungan pacaran ya, kata orang kan semakin lama pacaran semakin baik ya. Gitu ya. Ada orang udah 10 tahun pacaran kok putus juga relasinya ya. Pacaran itu kan adalah relasi apa? Relasi romantis ya. Relasi romantis itu, hubungan romantis ya. Kok bisa sih? Padahal kan kalau menurut teori nih, menurut rumusnya nih, kata si Arkur Ari nih ya, itu mestinya kan kita harusnya saling positif ya, gitu kan, betul nggak saling mengenal ya, eh, interaksinya banyak, umpan baliknya satu sama lain udah memberikan, kok ternyata enggak sih gitu ya. Nah ternyata apa? Tidak terjadi penyesuaian gitu ya. Oleh sebab itu dikatakan bahwa mengapa relasi sosial itu sangat berhubungan kesejahteraan? Betul ya, betul nggak? Karena seperti kita ketahui dari WHO, kesejahteraan itu kan ada tiga. Kesejahteraan fisik, psikis, ekonomis. Ya, nah bayangkan ya kalau relasi sosial kita ya dengan keluarga kita kurang baik gitu ya, atau teman ya, terjadi kesulitan di mana? Di psikis ya, betul nggak? betul. Kurang sejahtera ya, kurang sejahtera Iya. psikis kita. Artinya apa? Unhappy gitu ya, galau, sedih, sorrow gitu ya. Tadi joy-nya nggak ada gitu ya, sorrow gitu ya, seperti itu. Benar nggak sayangnya kayak gitu ya? Misal sama mama sama papa berantem melulu gitu ya. Dari kecil, dari TK sampai kuliah, ciong lulu gitu ya. Wah repot ini kan kayak gitu kan. Jadi itu artinya oh ternyata saling kurang menyesuaikan. Yang ayah juga nggak mau, yang anak juga nggak mau gitu ya. Seperti itu. Akhirnya terjadi apa? Kesulitan dalam berinteraksi gitu ya. Jadi relasi sosial antara apa namanya? Relasi sosial anak apa ayah dan anak itu menjadi terganggu gitu ya, relasi dalam keluarga seperti itu karena tidak ada penyesuaian. Maka terjadilah apa yang disebutkan tadi ketidakbahagiaan. Jadi di dalam buku social psychology itu dikatakan ketika relasi sosial seseorang terganggu, itu biasanya kegembiraan, kebahagiaan, ketenangan itu menjadi berkurang gitu ya. Karena kalau relasi sosialnya tuh oke, mulus, hangat, baik, positif, maka ada kebahagiaan, ketenangan, ya, kegembiraan, lalu ada apa namanya, keakraban gitu ya, seperti itu. Nah, kalau relasi sosial kita terganggu, persahabatan kita terganggu, maka muncullah yang kita sering katakan apa? Pemaafan dan rekonsiliasi, ya. Rekonsiliasi itu adalah pemulihan, pemulihan hubungan sosial, ya, pemulihan hubungan sosial yang cedera atau retak, ya, gara-gara sesuatu gitu ya, dan dikembalikan lagi baik seperti semula. Gitu ya, itu namanya rekonsiliasi. Nah, rekonsiliasi yang baik itu adalah ketika ada pemaafan. Pemaafan itu membebaskan seseorang dari kesalahannya, gitu ya, dari kesalahannya dan rasa bersalahnya. Jadi beda ya, yang satu bisa aja kita kembali hubungan baik tapi nggak memaafkan. Bisa aja kita memaafkan tapi nggak mau berhubungan lagi, bisa itu ya seperti itu. Namun yang pasti relasi sosial itu korelasinya sangat erat dengan siapa? Kesejahteraan, gitu ya. Misalnya nih, masa sih Bu, kalau kesejahteraan ekonomis gimana? Coba deh, misalnya ya, relasi sosial Anda, ya pembeli dan penjual, ya, dengan satu-satunya pedagang beras di tempatmu, misalnya terganggu. Hayo,
Fisik nggak bisa makan beras, ya kan? Ayo, susah kan? Nah, makan nasinya harus Iya, betul. diirit. Secara ekonomis gimana? Kita harus mengeluarkan uang lebih banyak untuk pergi ke penjual beras yang di luar daerah kita kan, betul nggak? Atau Iya, titip, betul. ya kan? Keluarlah tuh ongkos, ya kan? Udah ongkos capek, lelah kan makan bakso lagi tuh, minum es campur, makin banyak lagi kan. Jadi artinya yang tadinya bisa kita keluar 50.000, 100.000 jadi 200.000 kan? Nah, kesejahteraan ekonomis kita berkurang gara-gara apa? Relasi sosial kita kurang baik. Kenapa? Karena kalau seringkali berinteraksinya apa? Berinteraksi. Berinteraksi penuh dengan kesengitan ya. Yang satu terlalu nawar, yang satu bertahan kan. Nah, tidak ada penyesuaian ya interaksinya. Akhirnya ya begitu deh, gitu kan. Ya nggak Arkur Ari. Arkur Ari ingatnya ke Dondong nih ya. Oke. Gimana? Coba Sheila pernah ngalamin nggak? Kalau untuk relasi sosial ya. Heeh. Jadi akhirnya galau, jadi unhappy atau misalnya ya jadi mahal deh belinya gitu, mesti ke sana gitu kan. Gara-gara berantem sama apa namanya dengan penjual yang makanannya enak, jadinya makan yang nggak enak nih gitu kan, misalnya gitu. Heeh. Pernah dong, Bu, pastinya. Pernah. Apalagi kalau sekarang, ya, apalagi kan kalau sekarang ini ya, nggak bisa keluar rumah ya, kayak karena kan Mm-mm. situasi juga lagi nggak mendukung gitu. Jadi mau nggak mau kalau makan kadang-kadang kan kita pesan Grab ya, Bu ya. Mm-mm. Kadang harga yang di Grab itu lebih mahal, Bu, dibanding Iya, kita harus ke sana gitu kan. iya Kayak, aduh, betul, mahal betul, banget gitu kan. Kayak betul. mau gimana lagi gitu. Kalau misalnya kita nggak beli ya kita lapar. Kalau kita beli, Iya, aduh sayang duit ya. iya Karena betul. biasanya beda beda jauhnya tuh lumayan gitu. Kalau misalnya harga di Grab dengan harga di langsung ke Iya, tokonya gitu kan. iya Gitu. bener, bener, bener banget. Coba kita ya punya relasi sosial yang baik dengan misalnya apa namanya penjual sembako. Kita sering dikasih diskon kan, ditambahin lah ya satu on, ditambahin ini kan betul gak? Ya kan? Iya, Eh, iya. Iya, saya punya langganan tuh sebegitu ya. Atau misalnya kita lagi duduk nunggu, tahu-tahu dikasih teh botol gitu ya. Ah, itu kan gara-gara relasi sosial kita baik gitu ya, bagus ya. Kenapa bisa bagus begitu? Itu bukan sesaat ya, karena kita udah langganan, kita juga selalu sopan, selalu apa namanya, kita nggak cerewet gitu ya. Coba deh, ibu-ibu yang kalau misal pembelian cerewet kan suka dia pura-pura nggak lihat, disuruh nanti asisten yang ngeladenin, gitu kan, betul nggak? Ya kan? Seperti itu. Betul. Si Arkur Ari bilang pakai yang promo Shell, wek 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 wek. Iya betul ya pakai yang promo. Jadi gini, kalau relasi sosial kita baik dengan seseorang tuh keuntungannya banyak, gitu ya. Keuntungannya banyak. Artinya pertama kita merasa nyaman, ya, merasa Hmm. tenang, ya, merasa nggak ada ganjelan gitu loh dalam dalam berkomunikasi gitu ya, seperti itu. Karena kita merasa kita memiliki hubungan yang apa ya, yang mulus, yang baik-baik aja gitu ya. Jadi kembali lagi tolong diingat sahabat-sahabat tercinta bahwa relasi dengan interaksi beda ya. Jadi interaksi itu merupakan elemen dari pembentukan relasi, ya. Kalau interaksi-interaksi kita itu selalu positif, maka relasi kita pasti positif. Gak ada yang namanya interaksi positif atau relasi negatif itu mah nggak bisa gitu ya, nggak terjadi gitu ya. Jadi selalu selalu interaksi-interaksi kita yang kecil demi kecil, sedikit-sedikit kecil-kecil itu ya, sepenggal-sepenggal ya, itu justru yang akan membentuk menara menara relasi sosial gitu loh ya, seperti itu ya. Jadi dan kalau misalnya supaya nggak terganggu ya kita melakukan banyak hal, yaitu saling apa? Menyesuaikan. Gimana kita bisa saling menyesuaikan tahu bahwa yang apa namanya tuh teman-teman berinteraksi kita itu ya, orang yang berinteraksi kita itu misalnya mengalami ketidaksetujuan atau ya bertanya atau kita memberi feedback ya atau dia memberi feedback kita dengarkan gitu ya. Jadi intinya tuh menyesuaikan dan saling memberi feedback gitu ya, seperti itu ya. Ya Arkur Arya.
Jadi saya kepingin banget deh ngajak Ar ini masuk ke dalam ruang obrolan kita ya. Nah, misalnya apa ya? Kita tuh paling sering tuh relasi sosial kita sama siapa sih ya? Kalau sehari-hari itu kan biasanya ya. Kalau saya tuh yang paling sering itu loh, kantin, kantin. Ibu kantin ya. Hmm. Betul nggak ya? Baik dosen maupun mahasiswa kan pasti itu kantin lah itu ibu kantin itu ya. Coba kalau interaksi kita tuh nggak karu-karuan sama ibu kantin ya, oh, bakalan nggak dikasih makan di situ ya. Maksudnya tuh artinya meskipun meskipun kita datang duluan ya, dia pura-pura nggak lihat aja gitu ya seperti itu. Saya punya relasi yang baik dengan itu. Pasti saya diduluin itu ya, diduluin. Oh Ibu Abri duluan. Jangan jangan jangan. Biar saya ngantri aja nggak apa-apa. Saking dia baiknya ya, tapi saya bilang enggak. Tetap saya ngantri gitu ya, seperti itu. Jadi artinya itulah keuntungan kita kalau kita punya relasi yang baik. Misalnya gini, saya tuh dulu ya waktu kuliah di Depok ambil apa? Ambil S3 ya di UI ya. Saya memiliki relasi sosial yang sangat baik dengan satpam yang jaga di depan tuh. Di depan yang paling, jadi kan kita kalau masuk tuh kan selalu lewat yang gedung A. Paling depan itu ada satpamnya tuh biasanya berdua, yang satu patroli, yang satu jaga. Itu saya selalu senyum gitu ya, nanya, Pak, apa kabar gitu ya. Teman saya tuh suka bilang gini, ih so akrab banget sih loh gitu ya. Maksudnya, ya lewat-lewat aja deh, gak usah gitu-gitu amat gitu ya kata teman saya. Emang kenapa sih kalau saya ngajak dia ngomong gitu, emang rugi gitu ya. Ih, risih aja ngelihatnya lebay gitu kan kata teman saya gitu ya. Ya Allah, padahal kan saya cuma nanya, Pak, apa kabar Pak? Ibu gitu ya. Baru nyampe Bu. Nanya kan juga basa-basi ya, baru nyampe Bu. Ya iyalah baru nyampe gitu loh, masa ditanya lagi gitu ya. Tapi kan memang 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 itu apa ya? Memang itu apa ya? Sebenarnya itu perlu ya dalam sehari-hari ya. Maksudnya ya memang itu mesti dilakukan gitu loh supaya kita memiliki komunikasi gitu ya. Nah, suatu saat saya buru-buru mau ketemu pembimbing saya, waktu itu handphone saya berdering ya. Handphone saya berdering, saya ambil, saya nggak tahu karena dompet saya tuh kulit ya, jadi kan nggak berbunyi ya kalau jatuh ya. Kalau dompetnya kaleng kan kerontang gitu kan bunyi gitu ya. Ini dompetnya kan karena kulit ya jatuh nggak bunyi kan ya, nggak bunyi. Masa dia teriak-teriak, gue jatuh gitu kan nggak gitu ya. Jadi jadi dompetnya karena kulit dia dem gitu ya, kena lantai gitu ya. Nah, saya nggak tahu tuh, saya jalan aja terus gitu ya. Jalan terus sambil nelfon nih, sambil nelfonnya gaya lah kayak orang sibuk gitu ya. Terus abis apa gitu, udah selesai nih ketemu bimbingan ya, kan mau ke kantin nih. Ya, lapar dong, biasa kan. Coba saya kalau habis ketemu dosen, lapar nggak? Lapar kan ya, dengerin. Harus konsentrasi ya. Iya, bener nggak? Lapar kan Ya, pasti kan? betul. Benar sih, Bu. Benar. Konsentrasi, mesti yang mana yang tadi dikoreksi gitu ya, dengerin instruksi gitu ya. Lapar kan? Baru tahu deh itu dompet nggak ada. Gitu kan? Nah, ya kan? Kan lihat dulu nih, duit ada berapa nih? Masuk kantin mahal apa kantin murah gitu kan, masih ngitung kan ya. Di UI itu kan ada kantin mahal, ada kantin murah. Kita cek dulu dong uangnya. Nah, ketika mau cek uang, ternyata baru ketahuan ya, dompet saya udah nggak ada. Nah, itu kan sambil turun tangga. Tahu-tahu kan setiap gedung itu kan ada ini ya, ada satpam. Saya itu di gedung C ketemunya dosen saya. Satpamnya gedung C begitu saya lewatin pintu langsung bilang gini, Bu, kecarian dompet ya? Kok tahu gitu ya? Tapi saya nggak bilang, kamu terawangin saya ya, saya gitu ya, enggak kan. Jadi saya tanya aja, kok tahu Bapak? Gitu ya. Oh, oh ya Bu, tadi dititipin. Dititipin siapa? Gitu ya. Saya kan bingung ya. Satpam depan, teman saya. Wah, saya bersyukur sekali tuh. Saya bersyukur sekali ya. Kan pusing ya nanti surat-surat ngurus lagi, KTP ngurus lagi. Kan capek tuh ya, blokir lagi ATM segala macem kan. Wah, terima kasih Pak, gitu ya. Di mana Pak satpam yang depan tadi Pak, yang pagi? Iya, ada Bu di sana Bu, teman saya itu, katanya gitu. Kok bisa tahu? Kasih ke Bapak, gitu. Iya, tadi kan dia ngelihat waktu ibu
ibu masuk, dateng, ternyata dia ngikutin tuh. Wah, keren juga saya kayak di fans apa kayak ada fansnya gitu ya. Jadi saya jalan tuh dia tahu tuh saya masuk gedung gedung dari gedung A saya ke gedung C kan. Rupanya dia tahu nih satpam yang depan tuh saya masuk gedung C gitu ya. Tahu tuh saya masuk gedung C. Wah, itu karena kita baik ya, kita nyapa dia gitu kan dia punya perhatian dong kayak gitu ya. Iya, Bu, dititipin. Dia tahu karena apa? Dia buka dompetnya, dia lihat foto ibu sama gitu ya. Untung saya simpan foto satu ya pas foto di situ ya. Nah, terus dia tahu ibu masuk gedung C gitu. Karena dia sempat lihat apa namanya ibu masuk ke gedung C. Nah, dititipin ke saya. Bayangkan ya Sheila ya, kalau kita tidak memiliki relasi yang baik gitu ya, tentu kan dia tidak mengeluarkan effort sebegitu besarnya mencari saya di gedung apa saya, betul nggak? Ya kan? Gitu ya. Dan bisa aja dia taruh misalnya taruh aja di sekretariat nanti terserah deh si ibu tuh kebingungan lama-lama biarin deh gitu kan. Kan bisa kan? Tapi kan dia berusaha ya. Dia berusaha untuk menitipkan itu ke temennya yang di gedung C. Artinya kalau nanti saya turun dari lantai 3, saya nggak usah kebingungan lama-lama gitu, betul nggak? Ya kan? Betul. Karena kan nggak mungkin si satpam yang di gedung A itu nungguin di gedung C. Bisa dipecat dong. Ngapain lo di gedung C? Orang pos lo di gedung A gitu kan? Misalnya gitu kan. Ada apa lo gitu kan? Gitu. Benar nggak ya? Jadi kan si satpam gedung A itu kan berpikir gimana si ibu ini bisa nyaman gitu ya. Langsung ketemu tuh dompetnya gitu ya. Benar nggak Sheila? Ya? Kayak gitu kan? Hmm. Dia berusaha kan? Itu saya sangat hargai karena apa? Saya berpikir, oh untung saya nggak ngikutin kata teman-teman saya. Kalau lewat, lewat aja gitu kayak kedebong pisang gitu kan. Jadi itulah yang namanya relasi sosial yang positif. Bodyguard kali Bu, ya enggak lah. Saya saya itu Jelo gitu ya, enggak lah ya. Kalau saya Jelo ada bodyguardnya ya kayak gitu. Emangnya saya siapa tuh penyanyi yang Rihanna, enggak lah ya. Nah, jadi artinya gini, saya setiap hari lewat di depan Pak Satpam itu menegur, itu kan terjadi suatu hubungan sosial yang baik ya. Kan nggak hanya sehari saya negor dia, senyum sama dia gitu ya. Coba saya kalau misalnya saya lewat aja kayak dia nggak ada gitu ya. Apa dia berusaha untuk membuat saya nyaman kan enggak. Betul nggak? Ya kan? Nah, Hmm. kayak gitu. Artinya ya udah biarin aja nih dan sampai nanti datang ke sini lagi. Ya berarti kan saya udah panik kemana kemari kan cari dompet saya itu kan betul kan kayak gitu. Nah, itulah yang namanya jumlah interaksi pada satu periode tertentu. Gitu ya, pada satu masa tertentu. Itulah namanya relasi sosial. Positif atau tidaknya tergantung dari jenis interaksi kita dan valensi vektor dari interaksi kita ya. Nah, ke arah mana negatif atau positif gitu kan seperti itu. Iya nggak Arkur Ari? Oh, iya dong, kayak gitu ya. Misalnya nih, tukang sate langganan ya, tukang sate langganan ya. Kalau kita kita punya relasi yang baik, pasti dilebihin tuh kok kacangnya, lontongnya gitu, betul nggak? Betul. Nah, berarti kan dapat kesejahteraan apa sayang di situ? Kesejahteraan fisik, kesejahteraan ekonomi ya. Betul nggak ya? Iya. Kayak gitu. Kadang-kadang saya dikasih lontongnya yang satu panjang lah gitu. Nggak apa-apa deh mbak. Kayak gitu. Sekali-sekali gitu ya. Coba saya kalau belinya wajahnya jutek, pelit, ya cembetut, minta tambah terus gitu ya. Wah, jangan-jangan malah dikasih apa nanti gitu ya. Bungkusnya doang ya, Bu ya? Oh, dikasih mungkin terus dikasih cabenya yang banyak. Aduh, kepedesan deh ya seperti itu. Nah, jadi artinya apa namanya itu? Suatu relasi sosial yang baik ya kembali lagi ya bahwa itu terjadi penyesuaian-penyesuaian ya. Kita saling berkomunikasi, memberikan umpan balik. Ya, misalnya gini, ya, misalnya Bang, kalau misalnya motongin lontongnya saya jangan gitu Bang, jangan gede-gede dong Bang, mas susah nih masuk ke mulut, misalnya gitu ya. Kan kasih umpan balik ya.
Oh iya Neng lupa, Neng kan mulutnya kecil ya. Iya dong Bang, gitu ya. Ah dipotongin dia yang kecil-kecil kan jadi enak tuh ya, kasih umpan balik ya, betul nggak? Ya kayak gitu. Betul. Neng, kalau ngasih duit jangan gede-gede dong Neng. Neng kan tahu kalau saya lewat sini kan pasti rumahnya Neng pertama kali saya lewati mana ada buat kembalian gitu ya. Ngasih 100.000, beli cuma 10.000 gitu misalnya. Ya kan gitu ya. Nah, itu kan berarti dia memberikan umpan balik ya, betul nggak? Ya, Agar apa relasi dia sebagai pedagang dan pembeli itu menjadi tetap baik gitu ya, seperti itu ya, kayak gitu. Apa ini? Berkali-kali malah bersyukur apa nih kata aku hari ini? Maksudnya gimana nih? oh Maksudnya dapat gimana? bonusnya kali Bu, Oh, dapat bonusnya berkali-kali gitu. berkali-kali, malah bersyukur. Oh iya dong. Wek, 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 wek. Tadi pertanyaan dia yang awal tadi apa ya, Sela ya? Tadi yang minta Oh, tolong diingetin. Apa sih yang tadi di oke. awal? Apa ya? Lupa saya. Bagaimana pendapat Ibu ketika ada yang berpendapat bahwa relasi teman itu tidak perlu lihat kuantitasnya, melainkan kualitasnya? Oh, gitu. Oh, jumlah interaksinya sedikit, tapi kualitasnya bagus. Ya nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa, nggak harus banyak. Daripada banyak bikin pusing kan, kayak gitu kan. Ya. Iya betul. Setuju nih. Misalnya kayak apa tuh, Neng? LDR, LDR, Wah, LDR, long distance relationship itu gimana Bu? Saya duluin deh daripada Ari yang nanya, ambil saya duluin deh ya. Itu kan relasi sosial kan Bu? Ya iyalah gitu ya. Itu gimana dong Bu dengan kesejahteraan? Nah itu biasanya kenanya ke psikis ya, galau gitu ya, curigaan deh, curigaan, ya nervous ya, gak bisa tidur, insomnia, nih cowok gue lagi ngapain, cewek gue lagi ngapain tuh di situ ya. Kok chattingan aduh. biasanya 1 menit langsung dibalas, ini udah 30 menit nggak dibalas gitu ya. Kalau LDR ya. Ya. Jadi kesejahteraan psikis sama kesejahteraan ekonomis terganggu. Kenapa kesejahteraan ekonomis terganggu? Pulsanya habis ya. Dikit-dikit isi kota, dikit-dikit isi kota. Apalagi kalau udah berantem ya, berantem 3 jam habis deh itu kota ya, kayak gitu ya. Ya, jadi ada pesan tuh ya dari orang tua. Kalau lagi berantem sama pacar, jangan teleponan, jangan lewat telepon ya. Karena apa? Mahal ya. Kotanya mahal ya, apalagi teleponannya ngomong gitu ya. Itu mahal tuh ya. Terus nanti si Aquari bilang pakai paket yang hemat Bu, promo, promo kata dia gitu kan. Nah, gitu ya. Promo lagi Aquari ya. Nah, jadi kan kalau kalau relasi kita interaksi kita itu apa namanya? Terganggu, itu kan kesejahteraan kita tuh juga terganggu ya, kesejahteraan kantong ya, kantong cepet tuh habis duit ya. Kesejahteraan ATM ya, kartu ATM ya, cepet terkuras tuh ATM kita ya. Nah, jadi oleh karena itu sering-seringlah kita berinteraksi, salah satunya adalah komunikasi ya, dengan saling memberikan umpan balik ya, dan kemudian melakukan penyesuaian-penyesuaian ya. Janganlah dua-duanya keras hati, keras kepala, ya harus ada yang mengalah gitu ya. Karena kan gini, Tuhan itu kan menciptakan kita itu kan berbeda-beda ya. Ya, jadi berbeda-beda kan maksudnya supaya menarik loh dunia ini, supaya menarik loh hubungan kita. Coba kebayang nggak? Saya ketemu aku Ari orangnya sama, karakternya sama si Sela. Terus ketemu lagi sama Pebita sama juga gitu ya, persis sama gitu ya. Terus ketemu lagi sama misal Kevin sama juga ya seperti itu. Roberto sama juga. Ih, betapa bosannya hidup saya gitu ya. Punya 5 teman, semuanya sama persis. Ketawanya sama, marahnya sama gitu ya, terus kesukaannya sama, nggak ada beda-bedanya gitu ya, seperti itu. Kita kira gimana tuh Sheila? Wah, monoton ya Bu ya jadinya ya. Iya, kita Bosen. sekeluarga aja ya misalnya, aduh kakak saya, adik saya, mama saya sama papa saya sama semua sifatnya, ketawanya, cara ketawanya ya, sampai batuknya aja sama gitu ya. Ya ampun, ini gimana nih ya? Jadi kalau ada jin tuh pasti yang diminta apa? Tolong dulu diferensiasikan nih anggota keluarga saya ya, jangan sama semua gitu ya, seperti itu.
agar hidup saya indah gitu kan. Jadi perbedaan itu kan membuat hidup ini indah ya Sheila ya, seperti itu ya. Iya. Membuat indah dan membuat apa sih namanya itu menarik, menarik gitu ya, menarik gitu ya. Ya, ada rasa-rasa apanya ya, ada rasa-rasa kadang-kadang sebel, kadang-kadang seneng, kadang-kadang greget gitu ya, seperti itu. Bener nggak ya? Nah, coba silakan. Mungkin Sheila mau tambahkan. Iya, mengenai tadi pengalaman Ibu juga ya yang terkait dengan satpam itu, wah menarik sekali sih. Kayak kita kadang ada orang juga yang bilang, apaan sih aneh banget, kayak sok kenal lu gitu kan. Tapi Ah, kan apa ya, kalau ya namanya juga kita yang berelasi gitu, kenapa dia yang dia yang cerewet sendiri gitu kan. iya betul, gitu ya. Terus terus. Iya. Nah, itu biasanya sih saya mikirnya, karena lu belum kenal gue aja nih, ntar kalau lu jadi posisi si satpam juga pasti ketawa gitu. Iya benar juga tuh ya. Heeh. Iya kan, karena Iya kan betul. mungkin ya memang humor orang beda-beda juga kali ya Bu ya. Iya Jadi kan kayak betul. tergantung juga orang gitu. Ya Hmm, kalau dalam berelasi ya cari yang sefrekuensi aja paling. Itu kan juga iya nambah kesejahteraan hidup kita juga gitu kan. betul. Nggak bisa maksa orang buat harus temenan juga sih sama kita gitu kan. Ya kalau misalnya Iya, emang nggak sefrekuensi ya udah gitu. iya betul. Artinya kita tidak usah berelasi sosial tapi cukup berinteraksi. Ya, Iya, jadi misalnya betul. kalau kita beda frekuensi, kita tetap berinteraksi sosial ya, tetapi kita tidak perlu membentuk relasi sosial gitu ya, artinya karena kan relasi sosial itu jangka panjang ya. Jadi dia tidak sesaat ya, jadi seperti itu. Ini nih menarik nih si Akbari bicara apa nih? Coba nih, tolong baca ini sayang. Apa ini? Tema ini seperti air. Jika Ya, tidak memiliki sumber air, maka akan terasa kesulitan dalam hidup. Begitu juga relasi. Jika tidak mempunyai relasi, maka kesulitan dalam berinteraksi. Mantap temanya. terima kasih Arkur Ari ya. Oke. Tetapi mungkin agak kita tambahkan sedikit ya Al Ari ya di kalimat terakhir. Jika tidak mempunyai relasi maka kesulitan dalam berinteraksi. Agak dibalik ya itu ya Al Ari ya. Kalau kita tidak berinteraksi maka kesulitan membentuk relasi ya. Gitu ya Al Ari ya. Jadi kalau kita mau jadi gini loh Al Ari. Kalau kita mau memiliki relasi ya relasi sosial maka kita harus berinteraksi gitu ya. Kita Hmm, harus melakukan betul. interaksi karena relasi itu adalah kumpulan ya jumlah dari interaksi kita dalam satu masa atau periode waktu yang panjang. Gitu ya, Arkurari ya, kayak gitu ya. Tapi yang air-air ini saya setuju nih ya, jadi haus nih Arkurari ya. Kasih minum Arkurari ke Bu Rianti. Jika tidak memiliki sumber air, maka akan terasa kesulitan dalam hidup. Yang pasti haus Arkurari ya. Ya nggak sih gitu ya. Apalagi ketemu kedondong. Belum ada air disuruh Hmm, makan kedondong, tambah serot ya. iya. Kayak gitu ya Arkurari ya. Oke Arkurari terima kasih ya atas apresiasi apresiasi terhadap temanya. Terima kasih ya. Dan kehadiran Arkurari juga semakin membuat mantap IG live kita ya Sheila ya. Betul nggak? Iya, betul. Jadi banyak Ya jadi ketawa juga ya, Bu ya. setiap malam IG live kita ini makin menarik ada Arkurari ya karena selalu kita apa ya diberi apa ya diberi ini juga info ya, diberikan juga masukan-masukan yang bisa memperkaya tayang apa IG Live kita ini gitu loh menurut saya ya. Kayak gitu. Baik Bu, terima kasih atas pemahamannya. Iya, terima kasih ya Kurari ya. Kayak gitu. Jadi eh dengan demikian kalau kita sebagai makhluk sosial, ayo kita berinteraksi ya. Kita berinteraksi dan seperti kata Sheila tadi, carilah frekuensi yang sama gitu ya. Kalau frekuensi yang nggak sama, nggak bunyi itu radio ya, nggak keluar tuh suara ya. Yang keluar kerasa 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 gitu ya, nggak nggak bunyi itu suara nggak jernih ya, nggak bening ya. Yang ada sih suara jangkrik yang keluar ya, udah jangkrik ke ini lagi ke apa namanya tuh kejepit kejepit pintu gitu ya. Aduh. Jadi
Betul itu cari frekuensi yang sama. Tetapi bukan berarti kita bermusuhan ya. Artinya aku nggak Hmm. mau berelasi sosial sama dia. Boleh, tetapi jangan bermusuhan ya, jangan dijauhi, jangan didiskriminasi. Tetapi seperti saya katakan tadi, kalau kita tidak bisa membentuk relasi sosial dengan seseorang, kita cukup berinteraksi aja gitu loh, seperti itu ya. Pada saat-saat kita memang memerlukan interaksi itu terjadi, misalnya hubungan kerja gitu ya, seperti itu ya, kayak gitu. Tidak perlu misalnya di luar hubungan kerja kita juga berinteraksi, kan ada yang kayak gitu ya, seperti itu. Nah, jadi itulah ya, jadi relasi-relasi sosial kita, persahabatan, pertemanan, persaudaraan, hubungan kerja ya, hubungan orang tua anak itu ayo kita apa ya? Kita bina, kita rawat ya. Dengan cara apa tadi sayang berinteraksi. Ya, dalam interaksi itu terjadi apa? Penyesuaian. Ya, gimana supaya terjadi penyesuaian? Berikanlah umpan balik, ya. Ya kan? Kalau nggak ada umpan balik, gimana kita tahu kita harus menyesuaikan yang seperti apa? Betul nggak? Ya kan? Kita harus Betul, saling betul. memberikan umpan balik. Atau kalau pakai istilah kata assertif ya, assertif itu kan kita menyatakan perasaan kita secara jujur ya, sebagai perasaan, isi pikiran kita terhadap aksi atau tindakan orang lain terhadap kita gitu ya. Jadi itulah yang akan membuat relasi kita akan merasa apa tadi? Menyenangkan ya, menyenangkan. Kalau senang 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 senang, gembira, happy, menguntungkan, maka tadi ada kesejahteraan ya. Kesejahteraan ada tiga ya sayang tadi, fisik, psikis, dan Ekonomi. ekonomis gitu ya. Oke, oke Sheila, kayaknya udah 30 menit nggak ya, kita nih suka lupa waktu nih. Apalagi kalau ada akuari, lupa waktu deh ya. Udah berapa menit nih sayang kita? Tadi kita mulainya kan 9.15. Kayaknya tuh lewat ya, udah 45 menit ya. Iya. Mm. Nah, kita selalu bersemangat kalau ada Arkur Ari ya. Arkur Ari selalu hadir ya, kayak gitu. Terima kasih banyak ya sebelumnya. Oke, Sheila mungkin ada closing statement, silahkan. Untuk closingnya mungkin mempersingkat aja ya kesimpulannya Ya, mungkin kalau misalnya relasi sosial itu lebih ke hubungannya, tapi kalau interaksi itu lebih ke prosesnya mungkin ya. iya, betul. Ya mungkin dalam mencari relasi sosial juga mungkin juga ada ya yang bilang kalau misalnya perlu nggak sih relasi sosial itu kita pilih-pilih teman gitu. Mm-mm. Kalau dari saya sendiri perlu sih, karena kan Iya. kita mengenali lingkungan Arkur Ari, kita kan. Arkur Ari. Dengerin tuh, perlu tuh. Terus, Perlu, tapi bukan berarti kita bermusuhan ya sama yang lain gitu. Kalau ada yang nggak sefrekuensi gitu. iya, iya, terus. Jadi pilihlah relasi sosial yang sehat, yang positif buat kesejahteraan kita gitu. Terus juga mungkin dalam berelasi sosial, teman-teman juga perlu apa ya, selalu jangan cuman ambil manfaat dari relasi sosial aja, tapi kita juga bisa menyebarkan kita kita sendiri berkontribusi juga buat relasi sosial yang udah kita bangun gitu sama orang lain. Paling itu aja. Betul. Setuju sekali dengan saya sangat-sangat setuju sama pernyataan terakhir bahwa dalam relasi sosial itu kita saling sharing ya, saling berbagi ya, ada take and give ya, artinya tapi jangan hitung-hitungan ya, kalau gue kasih tiga lu kasih tiga juga, nggak gitu juga kali gitu ya. Jadi artinya kita tadi apa sayang, intinya tuh saling tolong menolong ya, saling memberikan manfaat ya, saling berempati gitu ya, maksudnya gitu ya Sela ya, kayak gitu Ada ya, timbal balik ya. timbal balik, resiprokal. Tapi jangan dihitung-hitung ya resiprokalnya ya. Artinya kalau gue kasih tiga, lu kasih tiga ya. Jangan jangan lu kurang-kurangin, nggak gitu ya. Jadi Jadi, toxic ya jadinya ya kalau kayak gitu. jadi betul kata Sheila, timbal balik, resiprokal, tapi jangan main hitung-hitungannya seperti itu. Iya. Oke, itu namanya transaksi ya, bukan interaksi, transaksi ya. Oke, jadi ya tapi transaksi itu sebenarnya juga bentuk interaksi, tapi kita jangan pakai yang transaksi ya, seperti itu ya. Jangan pakai transaksi dagang ya. Oke sayang, kita rasanya udah cukup. Nah, kita sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih dulu ya sebanyak-banyaknya kepada Sheila yang telah membantu saya dan juga memberikan penjelasan, pernyataan dan pencerahan yang sangat bermanfaat, dan juga kepada sahabat-sahabat tercinta yang sudah hadir ya.
Saya mendoakan agar Sheila dan sahabat-sahabat tercinta selalu sehat, bahagia, sejahtera, dan sukses. Amin, 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 amin. Dan menjadi role model bagi orang-orang di sekitar Sheila dan sahabat-sahabat tercinta. Nah, Sheila, sebelum kita menutup, yuk kita prokes dulu yuk. 5M yuk. Silakan. Ya, pastinya karena dengan kondisi kita, kondisi lingkungan kita yang semakin ini ya, semakin udah meninggi nih Omikronnya nih. Jadi Iya. teman-teman jangan lupa selalu ingat prokes kita dengan 5M. Yang pertama, mencuci tangan dengan sabun dan air bersih. Kemudian yang kedua, jangan lupa menggunakan masker. Yang ketiga, menjaga jarak. Yang keempat, mengurangi mobilitas. Dan yang kelima, menjauhi kerumunan. Sip, mantap ya Sheila ya. Oke, jadi begitu ya sahabat-sahabat tercinta dan jangan lupa ya, marilah kita berinteraksi dengan saling menyesuaikan lewat umpan balik yang positif ya, dengan cara yang benar, dengan cara yang sopan, dengan cara yang santun, sehingga kita memiliki relasi sosial di dalam masyarakat ini yang positif dan akan membuat bangsa ini akan hidup rukun, damai, dan saling bertolong-tolongan di dalam kasih ya. Amin, 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 amin. 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 Baiklah, Sela sayang, terima kasih sekali lagi. Terima kasih sahabat-sahabat tercinta. Selamat malam, sampai ketemu lagi di minggu depan. Bye. Selamat Terima kasih. malam. Selamat malam.